Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Inspirasi Senin kali ini saya akan mau berbagi kisah sukses tentang mendidik anak menghafal Al-Quran. Kalian pasti senang kalau ngelihat anak-anak yang jago ngafal Quran seperti berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. Dan yang ini. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un alim. Masya Allah, Al-Quran begitu menyemangati hingga kita semakin yakin bahwa rupanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan generasi berikutnya, anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita, untuk semakin akrab dengan Al-Quran. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkahi negara kita, Indonesia. Tapi guys, ini bukan hanya sekedar tontonan. Saya ingin berbagi pengalaman dari seorang ibu, seorang ayah, sebuah keluarga yang memiliki 10 anak penghafal Al-Quran. Dan profilnya bisa kita lihat dalam tayangan berikut ini. Bersama suaminya Mutamimul Ula, setiap anak mereka diajarkan Al-Quran sejak usia 4 tahun. Ia dan suaminya berhasil mewujudkan visi menjadikan semua anak hafidz Quran. Dan saya meyakini kekokohan jiwa mereka, kecerdasan mereka, kebermanfaatan mereka kelak di kemudian hari, salah satunya dibekali dengan pendidikan agama sejak dini. Dia adalah Ustadz Mutamimul Ula dan Ustazah Wiryaningsi atau yang dikenal sebagai Ustazah Wiwi. Allah anugerahi pasangan ini 11 putra dan putri. Namun yang terakhir wafat di saat usia 3 tahun kalau tidak salah. Namun yang menarik, dari 10 anak yang Allah anugerahkan, keluarga ini bercita-cita agar semua anaknya hafal Al-Quran 30 juz. Mungkin kalau Anda belum kenal, Anda masih bisa berkilah. Boleh jadi Anda menduga bahwa orang tuanya adalah bukan orang sibuk. Kata siapa? Mereka amat sibuk dalam urusan rumah tangga, bahkan urusan negeri ini. Karena keduanya, ayah dan ibu mereka adalah orang-orang yang terjun dalam partai politik. Namun menariknya, Masya Allah, 10 anak ini bisa menghafal Al-Quran karena mereka memiliki kiat-kiat khusus. Dan kiat-kiat khususnya saya akan bagi di tayangan berikut. Sebelum saya bagi, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan jangan lupa klik juga logo lonceng berikut ini. 1 guys, memiliki visi besar. Semuanya bercita-cita untuk menjadi penghafal Al-Quran. Bukan kebanggaan bagi mereka, apapun detail yang bisa diraih, sebanyak apapun harta yang dimiliki, kalau belum punya hafalan Al-Quran secara sempurna. Tidak hanya sebagai cita-cita, bahkan ini langsung dilakukan sebagai aksi. Mereka take action dari anak-anak usia mulai 4 tahun, mereka sudah mulai menghafal Al-Quran. Dan menariknya lagi, bahwa kedua orang tua mereka, Ustadz Mutamimul Ula atau Pak Tamim dan Bunda Wiwi, yang langsung mengajarkan mereka Al-Quran mulai dari hurufnya dengan metode qiraati. Dan yang kedua guys adalah manajemen dan disiplin waktu bersama Al-Quran. Bahwa untuk mewujudkan cita-cita sebagai penghafal Al-Quran, mereka punya kedisiplinan, punya rutinitas. Setiap ba'da subuh, ba'da maghrib, tidak boleh ada kegiatan lain kecuali Al-Quran. Dan memang Al-Quran itu akan semakin akrab dengan kita kalau kalian, saya, Anda tidak pernah meninggalkannya. Kalau sering-sering kita tinggalkan, Al-Quran pun akan meninggalkan kita. Sebaliknya, kalau kita rutin mengakrabkan diri sekali atau 2 kali dalam sehari atau lebih dari itu,
maka Al-Quran pun akan semakin akrab dengan kita. Yang ketiga, tidak pernah pelit untuk memberi reward, memberi hadiah kepada anak-anak yang sudah mencapai target hafalan. Apabila anak-anak sudah sampai hafalan tertentu, menamatkan hafalan surat ini, maka diberikan hadiah ini. Kalau kelar 1 juz, maka diberikan hadiah lebih besar lagi, 5 juz dan seterusnya. Maka anak-anak semuanya suka dengan hadiah. Tidak melulu yang berharga, boleh jadi hal yang remeh, mungkin adalah pensil berwarna atau buku tulis, itu akan membuat mereka termotivasi untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat guys, hindarkan semua hal yang bisa merusak fokus anak dalam menghafal Al-Quran. Dan di keluarga Bunda Wiwi ini dan Ustadz Tamim, mereka menerapkan anak-anak dijauhkan dari menonton televisi dan mendengarkan musik-musik yang tidak bermanfaat bagi mereka. Tahu kenapa? Karena ini adalah distraction. Ini adalah pengalihan fokus. Maka kalau pengen terus fokus, hindari segala bentuk hiburan, kecuali kalau ada kesepakatan. Contoh, kalau misalnya hari-hari tertentu, di jam tertentu, hari Ahad misalnya, ketika anak libur, kemudian di jam tertentu, dari jam 7 sampai jam 8 pagi, maka 1 jam menonton. Dan teknik ini juga yang kami terapkan di setiap Ma'had Askar Kauni. Anak-anak tidak boleh menonton, anak-anak tidak boleh mendengarkan musik, bukan itu adalah perkara yang haram, akan tetapi bisa mengurangi konsentrasi hafalan Al-Quran mereka. Dan ini adalah tips kelima dan terakhir dari saya. Jangan melulu mengandalkan sekolah dalam pendidikan anak, karena pendidikan sekolah hanya sepertiga. Maka pendidikan terbaik adalah pada orang tua dari anak yang Allah titipkan. Ketika orang tua terlibat dalam pendidikan, insya Allah anak-anak pun juga akan semakin semangat untuk belajar. Kenapa anak-anak malas belajar? Biasanya karena mereka dapati ibunya, ayahnya di rumah tidak belajar. Akan indah kalau ayah, bunda semuanya belajar bersama anak-anak. Dan lebih indah lagi kalau belajarnya adalah belajar Al-Quran. Terima kasih Bunda Wiwi, Ustadz Tamim atas tips-tips yang luar biasa hebat, dan kalian sudah membuktikan telah mendidik 10 anak untuk bisa menghafal Al-Quran. Saya berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan saya, Anda, keluarga kita semuanya agar mudah menghafal Quran, mengamalkannya dan mengaplikasikannya. Saya berdoa semoga Allah jadikan saya, Anda, keluarga kita semua untuk mudah hafal Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, dan semoga kita menjadi penegak kalimat Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Guys, itu saja Inspirasi Senin yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan share, komen yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.